Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan trigonometri, yaitu tentang pertidaksamaan trigonometri. Langsung aja kita cek videonya. Pertidaksamaan trigonometri. Pertidaksamaan trigonometri adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk trigonometri. Langkah penyelesaian soal pertidaksamaan trigonometri yang pertama, buat ruas kanan menjadi 0. Yang kedua, buat ruas kiri menjadi suatu persamaan dan tentukan pembuat nolnya, yaitu akar-akarnya. Langkah ketiga, buat garis bilangan dan pasangkan akar-akarnya pada garis bilangan. Langkah keempat, tentukan daerah yang positif dan negatif pada garis bilangan melalui titik uji. Langkah yang terakhir, yaitu langkah yang kelima, tentukan himpunan penyelesaian berdasarkan soal. Jika tanda ketidaksamaan lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0, maka daerah yang diambil adalah daerah yang positif. Jika tanda ketidaksamaan kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0, maka daerah yang diambil adalah daerah yang negatif. Soal pertama, himpunan semua bilangan real X pada selang tertutup 0 sampai 2V yang memenuhi 2 cos kuadrat X plus 3 cos 2X kurang dari sama dengan 3 berbentuk selang tertutup dari A sampai B gabung dengan selang tertutup dari C sampai D. Nilai A plus B plus C plus D sama dengan, ini adalah soal SBMPTN tahun 2018. Pada soal diberikan interval tertutup yaitu 0 sampai 2V. Itu maksudnya kita bisa tuliskan dalam bentuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Bentuk 2 cos kuadrat X plus 3 cos 2X kurang dari sama dengan 3. Saya buat ruas kanannya jadi 0. Jadi 3 pindah ke sebelah kiri. Sehingga bentuknya menjadi 2 cos kuadrat X plus 3 cos 2X min 3 kurang dari sama dengan 0. Cos 2X kita ubah bentuknya dengan menggunakan rumus sudut rangkap. Menjadi 2 cos kuadrat X min 1. Sehingga bentuk tersebut menjadi 2 cos kuadrat X plus 3 dikali 2 cos kuadrat X min 1 min 3 kurang dari sama dengan 0. 2 cos kuadrat X plus 6 cos kuadrat X min 3 kurang dari sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 8 cos kuadrat X min 6 kurang dari sama dengan 0. Kalau kedua ruas kita bagi 2 diperoleh 4 cos kuadrat X min 3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian ruas yang di sebelah kiri saya buat dalam bentuk persamaan. Di sini untuk mencari pembuat nolnya atau akarnya. Sehingga menjadi 4 cos kuadrat X min 3 sama dengan 0. 4 cos kuadrat X sama dengan 3 diperoleh cos kuadrat X sama dengan 3/4 atau cos X sama dengan
plus minus setengah akar 3. Perhatikan dulu untuk yang cos X sama dengan setengah akar 3. Cos yang bernilai positif berada di kuadran 1 dan di kuadran 4. Setengah akar 3 adalah cos dari 30 derajat. Maka kita bisa tuliskan untuk kuadran 1, X sama dengan 30 derajat. Untuk kuadran 4, alatnya adalah 360 min alfa. Sehingga X di kuadran 4, yaitu X sama dengan 360 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 330 derajat. Selanjutnya kita perhatikan untuk cos X yang bernilai negatif, yaitu cos X sama dengan min setengah akar 3. Cos bernilai negatif yaitu di kuadran 2 dan kuadran 3. Di kuadran 2 alatnya adalah 180 derajat min alfa. Sehingga X di kuadran 2 adalah X sama dengan 180 derajat min 30 derajat. Sama dengan 150 derajat. Untuk nilai X di kuadran 3, alatnya adalah 180 derajat plus alfa. Sehingga X sama dengan 180 derajat plus 30 derajat sama dengan 210 derajat. Selanjutnya kita buat garis bilangan dan kita pasangkan keempat nilai X yang tadi sudah kita peroleh. Jangan lupa setiap bulatannya kita hitamkan karena di soal dituliskan kurang dari sama dengan, ada tanda sama dengannya. Selanjutnya kita akan menentukan mana daerah yang positif atau negatif melalui titik uji. Kalian bisa mengambil titik ujinya X berapa saja, asal bukan X yang tadi sudah kita peroleh. Di sini saya akan mengambil titik ujinya yaitu X sama dengan 90 derajat. Substitusikan ke bentuk yang sudah saya beri warna kuning, yaitu 4 cos kuadrat X min 3. Kalau X-nya saya ganti dengan 90 derajat, yaitu 4 dikali cos 90 derajat. Cos 90 adalah 0, sehingga 4 dikali 0 dikuadratkan itu hasilnya 0, dikurang 3, hasilnya negatif. Kita peroleh kalau kita substitusikan X sama dengan 90 derajat, diperoleh hasilnya negatif. Sehingga daerah yang mengandung 90 derajat kita beri tanda negatif, yaitu daerah yang terletak pada 30 sampai 150. Karena 90 derajat terletak pada interval tersebut. Untuk daerah yang lainnya kita bisa kasih tanda selang-seling. Sehingga yang sebelum 30 derajat kita kasih tanda plus. Yang 150 sampai 210 derajat kita kasih tanda plus. Selanjutnya min, selanjutnya plus. Karena yang diminta soal adalah kurang dari sama dengan 0, perhatikan bentuk yang warna kuning. 4 cos kuadrat X min 3 kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 artinya kita ambil daerah yang negatif. Yaitu dari 30 derajat sampai 150 derajat. Dan dari 210 derajat sampai 330 derajat. Jangan lupa karena pada soal
diminta hasilnya adalah pada selang 0 sampai 360 derajat, maka kita iris dari 0 sampai 360 derajat. Sehingga terlihat bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 150 derajat, atau 210 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 330 derajat. Atau bentuk tersebut dapat dituliskan dalam interval tertutup 30 derajat, 150 derajat, atau 210 derajat sampai 330 derajat. Sehingga kita peroleh A sama dengan 30 derajat, B sama dengan 150 derajat, C sama dengan 210 derajat, dan D sama dengan 330 derajat. Karena di soal diminta A plus B plus C plus D, maka kita peroleh penjumlahannya adalah 720 derajat sama dengan 2V. Soal kedua, himpunan semua bilangan real X pada selang terbuka V per 2 sampai 3V per 2 yang memenuhi sekan X dikali 1 plus tan X kurang dari 0 berbentuk interval terbuka A sampai B. Nilai A plus B adalah, pada soal dikatakan X terletak pada selang terbuka V per 2 sampai 3V per 2. Artinya bisa kita tuliskan 90 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat. Sekan X dikali 1 plus tan X kurang dari 0. Perhatikan, ruas kanan sudah 0 dan ruas kiri sudah dalam bentuk pemfaktoran. Maka kita bisa langsung mencari pembuat nolnya. Sekan X sama dengan 0. Bisa kita tuliskan menjadi 1 per cos X sama dengan 0. Atau cos X sama dengan tak hingga. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Karena tidak ada nilai X yang membuat cos X bernilai tak hingga. Sehingga kita abaikan saja. Selanjutnya kita akan cari pembuat 0 lewat 1 plus tan X sama dengan 0. Tan X sama dengan min 1. Tangen bernilai negatif, yaitu di kuadran 2 dan 4. Dan kita tahu bahwa tan X bernilai 1 yaitu saat X-nya 45 derajat. Maka untuk mencari X di kuadran 2, X sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 135 derajat. Sedangkan di kuadran 4, X sama dengan 360 derajat dikurang 45 derajat sama dengan 315 derajat. Selanjutnya kita buat garis bilangan dan pasangkan pembuat 0 yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 135 derajat dan 315 derajat. Karena tanda ketidaksamaannya kurang dari 0, tidak ada tanda sama dengannya, maka bulatan di 135 derajat dan 315 derajat kita buat tidak penuh atau bolong. Selanjutnya kita akan menentukan mana daerah yang positif, mana yang negatif dengan mengambil titik uji,
Di sini saya akan mengambil titik X sama dengan 0. Saya substitusikan ke secant X dikali 1 plus tan X. Hasilnya adalah secant 0 adalah 1, sedangkan 1 plus tan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga 1 dikali 1 hasilnya adalah positif. Maka daerah yang mengandung 0 yaitu di sebelah kiri 135 derajat bernilai positif. Sehingga selang-seling sebelah kiri positif, yang di tengah negatif, yang di kanan positif. Karena yang diminta soal adalah daerah yang kurang dari 0, maka kita ambil daerah yang negatif, yaitu daerah di antara 135 derajat sampai 315 derajat. Karena yang diminta di soal adalah X yang berada di antara 90 derajat sampai 270 derajat, maka daerah yang tadi sudah kita peroleh kita iris. Sehingga irisannya adalah yang garisnya numpuk paling banyak, yaitu 2 tumpuk. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 135 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk interval terbuka, yaitu 135 derajat, 270 derajat. Maka diperoleh A sama dengan 135 derajat dan B 270 derajat. Sehingga A plus B sama dengan 135 derajat plus 270 derajat, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk 3/4 V plus 6/4 V sama dengan 9/4 V. Soal ketiga, jika min V per 2 kurang dari X kurang dari V per 2 dan X memenuhi 5 cos kuadrat X plus 3 sin X cos X lebih dari sama dengan 1, maka himpunan semua Y sama dengan tan X adalah, ini adalah soal UM-UGM tahun 2019. 5 cos kuadrat X plus 3 sin X cos X lebih dari sama dengan 1. Ruas kanan akan saya buat menjadi 0, sehingga 1 pindah ke sebelah kiri. Menjadi 5 cos kuadrat X plus 3 sin X cos X min 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian 1 di sini akan saya ganti menjadi, ingat identitas trigonometri, 1 itu adalah sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Sehingga 5 cos kuadrat X plus 3 sin X cos X min sin kuadrat X min cos kuadrat X lebih dari sama dengan 0. Kalau kita rapikan menjadi 4 cos kuadrat X min sin kuadrat X plus 3 sin X cos X lebih dari sama dengan 0. Kemudian kedua ruas saya bagi dengan cos kuadrat X sehingga menghasilkan 4 min tan kuadrat X plus 3 tan X lebih dari sama dengan 0.
Selanjutnya kedua ruas saya kalikan dengan min 1 sehingga diperoleh tan kuadrat X min 3 tan X min 4 kurang dari sama dengan 0. Ingat, dikali bilangan negatif, tanda ketidaksamaan berbalik arah. Jadi yang tadinya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Selanjutnya perhatikan pada soal dikatakan bahwa Y sama dengan tan X. Maka di sini tan kuadrat X min 3 tan X min 4 kurang dari sama dengan 0 bisa saya tuliskan menjadi Y kuadrat min 3Y min 4 kurang dari sama dengan 0. Kalau kita faktorkan diperoleh Y plus 1 dikali Y min 4. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Oke adik-adik, demikian tadi pembahasannya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.